Okay, today we will discuss about passive voice. Ada yang tahu passive voice itu apa? Nah, passive voice ini adalah jenis tenses yang akan kita gunakan ketika akan membahas sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Nah, passive voice ini kalau kalian mau simple artinya kita mengubah imbuhan me menjadi pakai imbuhan di. Kita langsung ke contoh ya. Kalau ada passive voice berarti ada pertama aktifnya dulu. Kita bikin kalimat aktif. Kalimat itu pertama harus ada subjek, verb, dan objek. Subjeknya misal kita mau pakai kata I. Artinya saya. Terus jangan lupa verbnya misal wash. I wash my bag. I-nya di sini sebagai subjek, wash-nya di sini sebagai verb. My bag-nya ini sebagai objek. Nah, kita akan mengubah menjadi passive voice. Sebelum dirubah, coba kita artikan dulu. Di sini di kalimat aktif, I ini artinya saya mencuci tas saya. Ini kalimat aktif ya. Nah, ketika kita rubah mau jadi passive voice, seperti yang Ibu bilang, di sini dirubah dari imbuhan me menjadi imbuhan di. Di sini tadinya artinya saya mencuci tas saya, berarti ketika di passive voice dirubahnya tas saya dicuci oleh saya. Nah, gimana bahasa Inggrisnya? Coba kita buat ya. Nah, untuk di passive voice ini yang berubah apa? Yang berubah selain mengubah imbuhan me menjadi di, kita juga merubah verbnya pakai be plus verb 3. Nah, contoh di sini. Tadi kata Ibu posisinya dirubah ya, dari tadinya saya mencuci tas saya menjadi tas saya dicuci oleh saya. Nah, ketika di bahasa Inggrisin berarti tinggal dibalik aja. Objeknya dipindahin ke depan. My bag. Jangan lupa pakai be, be-nya di sini is. Verb 3 berarti was dirubah menjadi verb 3 jadi washed. Tambahkan ed. Terus pindahin subjeknya menjadi objek. Nah, ketika subjeknya menjadi objek harus sesuai pronounnya. Coba diingat pronoun I ketika jadi objektif pronoun jadi apa? Nah, kita ulangi lagi ya pelajaran pronoun. Di sini I ketika subjektif pronoun, kita hapus biar lebih jelas. Di sini subjektif pronoun I. Ketika di objektif pronoun berubah menjadi me. Terus yang lainnya contoh misal you, kalau you tetap jadi you. Selanjutnya she jadi her, he jadi him, they jadi them, we jadi us, dan it jadi tetap ya kalau it ya. Nah, karena subjeknya ini adalah I berarti kita rubah jadi me. Berarti kita kecilin biar muat ya. Kita ulang dari awal. My bag be plus verb 3 is washed by me. Nah, kalian perhatikan di sini. My bag yang tadinya menjadi objek dirubah menjadi subjek. Lalu verbnya di sini diganti, ditambahkan be, be-nya itu is, dan verb 3 was jadi washed. Nah, ini be plus verb 3. Nah, by be-nya ini di sini nggak ada kata by ya. Tapi karena kita mau mengganti imbuhan me menjadi di, jadi harus ada, karena kan ini artinya nih, ini mencuci, ini dicuci. Nah, by di sini artinya oleh. Nah, makanya harus ditambahin by ini sebagai objek. Nah, simpelnya kalau kalian mau buat rumusnya, I-nya menjadi menjadi dari subjek menjadi objek. Terus di sini was-nya kata kerjanya dari tadinya bentuk pertama menjadi bentuk ketiga dan ditambahkan be. Terus objeknya tetap cuman ditambahin
ini ya. Sorry, bukan ditambahin, ditukar posisinya ke subjek. Objek jadi subjek, subjek jadi objek. Selain itu, contohnya misal, Bu, kalau misalkan di sini subjeknya they, kalau they kan lebih dari satu ya. Nah, ada yang berubah sedikit. Contohnya, misal they, kita pakai kata kerjanya yang nggak pakai ed ya, biar kalian bingung. Karena tidak semua kata kerja ketika diganti jadi verb 3 itu pakai ed. Tergantung kata kerjanya. Misal they eat. Nah, di sini they-nya sebagai subjek, ininya verb atau kata kerja, pizzanya objek. Ini kalimat aktif ya. Kita akan rubah jadi kalimat pasif sekarang. Susunannya sama. Objek berubah menjadi subjek, pindahin ke depan. Di sini pizza. Selanjutnya apalagi yang berubah? Verbnya, kata kerjanya. Dari tadinya verb 1 menjadi verb 3 ditambah be. Nah, tapi perlu kalian ingat, di sini subjeknya itu adalah they. They itu lebih dari 1. Nah, berarti subjeknya bukan pakai is lagi. Subjeknya pakai are. Nah, terus di sini it-nya dirubah menjadi verb 3. Verb 3 dari it adalah jadinya ate. Terus di sini subjeknya dirubah menjadi bentuk objektif. Tadi apa? They menjadi them. Di sini jangan lupa pakai by ya, karena ini kita akan merubah artinya juga. Nah, jadi di sini subjek, di sini be plus verb 3. Di sininya adalah objek. Sama seperti tadi susunannya ya. They, subjeknya jadi pindah ke belakang, tapi jangan lupa dirubah. Terus verbnya juga berubah. Tadinya verb 1 menjadi verb 3 dan depannya jangan lupa pakai be. Terus pizzanya berubah dari tadinya menjadi objek, jadinya berubah menjadi subjek. Nah, setelah kalian bikin kalimat seperti ini, setelah kalian perhatikan, intinya adalah kalian harus paham dulu perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Pertama, perbedaannya, ketika kalian mau bikin kalimat pasif, kalian harus tahu dulu perubahan antara si verb 1 dari kata kerja yang kalian gunakan saat pakai kalimat aktif dan verb 3 saat nanti akan dirubah menjadi pasif. Dan tidak semua kata kerja itu ketika dirubah jadi verb 3 ditambahinnya ed aja. Contohnya, eat itu jadinya ate ya, bukan eaten. Apalagi kata kerja yang nggak pakai ed. Contohnya misal write. Write itu ketika jadi verb 3 jadinya written. Apalagi contohnya misal build. Nah, build di sini ketika dirubah menjadi verb 3 jadinya bukan builded tapi build. Pakai T. Apalagi malah ada yang sama sekali tidak berubah struktur tulisannya. Misal cut. Ketika jadi verb 3 tetap cut. Jadi kalian harus tahu dulu verb yang akan kalian gunakan. Selanjutnya misal ini kan I sama my bag. Ini sama-sama saya ya. Nah, kalau misalkan kalimatnya gini, Bu, di pronoun itu nggak ada kata my ya. Untuk kata my father contohnya. Nah, my father ini bisa digantinya pakai apa untuk objektifnya nanti? Ya kalian lihat gendernya apa. My father kan laki-laki berarti ya. Nah, di sini misal my father cut the tree. Nah, ketika kalian akan rubah, ini sama aja kayak pakai you ya. Nah, misal di sini jadi jangan lupa objeknya pindahin ke depan. Objeknya the tree. Subjek, verb, objek. Objeknya pindahin ke depan, the tree. Terus setelah itu susunannya apa lagi? Dipindah dari verb 1 jadi verb 3. Karena cut ini nggak berubah dari verb 1 dan ketiganya, tinggal ditambahin be-nya aja. Be-nya berarti is. Cut, jangan lupa by. Boleh dipakai lagi my father, boleh diganti ke objektifnya. Karena kita tahu my father itu laki-laki, bisa pakai he. He objektif pronounnya apa? Him. Nah, ini udah selesai. The tree
is cut by him. The tree-nya dari tadinya jadi objek jadi subjek, is cut-nya adalah be plus verb 3, by him-nya adalah objek yang tadinya di depan ya. By him-nya ini dari si my father. Boleh Bu pakai my father lagi boleh, tapi kalau misalkan kalian mau ganti jadi objektif bisa pakai kata he. Sebaliknya kalau misalkan perempuan misal my sister. My sister write a poetry. Poetry itu puisi ya. My sisternya subjek, write-nya verb, ininya objek. Nah di sini sama aja susunannya. A poetry, sebuah puisi. Terus verb 3, be plus verb 3. Write jadi written, is written. Sebuah puisi telah ditulis oleh siapa? My sister. My sister ya. Kalau sister kan berarti perempuan. Kalian bisa pakai subjektif pronounnya she, dirubah jadi objektif berarti jadinya her. Selesai. Jadi intinya kalau kalian mau bikin passive voice harus ingat passive voice itu adalah mengubah imbuhan me menjadi di. Apalagi yang berubah? Yang berubahnya adalah verb-nya. Verb-nya yang tadinya verb 1 menjadi verb 3 dan pakai apa lagi? Pakai be. Be itu kita ulangi lagi pelajaran to be. Be itu ada are, ada am, ada is. Nah ini are untuk apa? Untuk yang lebih dari satu jumlahnya. Misal kayak they, terus kayak we. Nah kalau am ini khusus cuman buat I. Nah kalau is ini bisa untuk sorry ini ketinggalan ada you juga ya. Nah kalau is ini bisa untuk she, untuk he, terus untuk it, dan untuk nama orang. Oke, itu hal dasar yang perlu kalian tahu ya untuk to be dan pronoun. Sampai di situ materi tentang passive voice hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.